Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umri dunya wad din. Wa asyhadu an la ilaha illallah rabbul alamin. Wa asyhadu anna sayyidana wa habibana wa maulana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil alamin. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah wa ya ummata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, usikum wa iyaya bi taqwallah. Faqad fazal muttaqun wa ahudzukum ala ta'atillahi wa ta'ati sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam la'allakum turhamun. Qala Allah Ta'ala fi muhkami tanzilihi al-karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Sadaqallahul aliyyul azim wa sadaqa rasuluhu wa habibuhul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'du. Yang saya hormati segenap para asatidz, para alim ulama, para tokoh masyarakat, wabil khusus sesepuh yang kita sepuhkan dan juga asatidz di tempat ini. Ada Ustaz Mustafa, alhamdulillah. Kalau saya mendengar tadi salah satu kesepuhan ada Pak Agus gitu ya, lalu ada Pak Ubed, lalu ada Pak Samsul, Pak Effendi, ada Kang Dadan gitu ya. Masya Allah. Dan mungkin semua yang hadir di sini, saya yakin Masya Allah ini orang-orang hebat semuanya. Dan semoga kita semua dijadikan orang-orang hebat yang istiqamah di jalan Allah, di jalan yang Allah ridhoi. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Pertama-tama Al-Faqir ingin membuka majelis ini dengan mengajak semua yang hadir untuk mengingat nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita semua. Dari nikmat-nikmat eksternal dan bahkan nikmat-nikmat internal, di mana kita semua tidak bisa merasakan nikmat tanpa nikmat-nikmat dasar. Dengan seperti nikmat mata yang Allah berikan kepada kita untuk melihat, tidak ada sesuatu yang indah dipandang dan tidak akan terasa nikmatnya jikalau kita tidak bisa memandang. Ada orang sengaja jalan-jalan untuk healing katanya, cari pemandangan yang indah. Ada orang yang cari perempuan yang cantik. Ada orang yang mencari laki-laki yang ganteng. Karena apa? Secara visual enak dipandang, gitu kan? Nah, lalu ada juga yang ingin rumah yang bagus. Apa bagusnya? Bagusnya adalah enak di. Bagaimana kalau kita tidak diberikan mata oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apakah nikmat istri cantik,
lalu suami yang ganteng, lalu nikmat healing, nikmat rumah yang bagus, tidak akan pernah kita rasakan tanpa Allah memberikan kita nikmat mata bisa memandang, dan itu gratis dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau kita harus bersyukur atas nikmat nikmat eksternal, nikmat diberikan rumah yang bagus, nikmat diberikan rezeki, bisa jalan-jalan, lalu istri yang cantik, lalu suami yang ganteng, anak-anak yang ganteng-ganteng, yang soleh, yang soleha, gitu kan? Jadi semua sebenarnya harus lebih disyukuri adalah apa? Adalah nikmat mata, gitu kan? Begitupun nikmat telinga. Jadi juga nikmat dasar yang Allah berikan kepada kita semua, di mana tidak ada hal yang enak didengar dari burung-burung. Kita biasanya ada bapak-bapak itu suka ngoleksi burung ya, karena yang punya burung cuma bapak-bapak ibu-ibu nggak punya burung. Biasanya kayak gitu ya. Ya, punya burung terbang ya. Bapak-bapak banyak yang punya burung untuk apa? Untuk dinikmati suaranya, betul. Lalu ada sebagian pecinta musik-musik, gitu kan? Karena enak didengar. Bahkan sekarang sholawat aja dikasih instrumen, gitu kan? Agar apa? Agar selain pahala dapat, tapi enak juga untuk didengar, gitu kan? Maka kenapa sih sekarang banyak sholawat-sholawat yang dikasih instrumen, lalu dikasih hafroh, dikasih irama dan lain-lain, gitu kan? Ya karena kita ingin menikmati sholawat itu, gitu kan? Nah, lebih baik daripada kita mendengarkan musik-musik yang tidak ada maknanya, gitu kan? Nah, namun yang ingin saya bahas, kalau Allah tidak memberikan nikmat mendengar, apakah suara-suara yang indah tersebut bisa terasa indah? Tidak akan. Maka bersyukurlah Allah memberikan kita nikmat dasar, bisa mendengar dengan gratis dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah tidak pernah menuntut apapun karena kita bisa mendengar. Tidak pernah Allah tuntut kita untuk membayar kuota mendengar, gak ada itu. Gitu kan? Kuota melihat gak ada. Kuota sekarang badan bisa merasakan. Lalu belum lagi nikmat fungsi-fungsi tubuh yang memiliki fungsi setiap satu-satunya fungsi-fungsi yang berbeda, termasuk badan kamu bisa merasakan sakit, itu merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena rasa sakit Allah ciptakan sebagai bentuk kasih sayang, agar menjadi alarm untuk kita. Kebayang kalau kita tidak bisa merasakan rasa sakit. Kamu lagi tidur, rumah kamu kebakar, kamu gak sakit, bakal lari apa enggak? Bangun atau tidak? Enggak bangun. Lalu apa yang terjadi? Kamu terbakar, kamu mati, kamu gak sadar. Bagaimana kalau kamu nginjek paku, gitu kan? Karatan pakunya, kamu tidak bisa merasakan rasa sakit, kamu tidak akan mencari pertolongan pertama, gitu kan? Mungkin nunggu itu luka busuk dulu atau gimana, nunggu kamu mau sekarat baru. Nah, seperti itu. Nikmat sekarang lambung kamu bisa merasakan rasa sakit, itu alarm. Dan alarm tubuh kita. Artinya ada yang tidak beres dengan tubuh kita, sehingga kita bisa pergi ke dokter. Coba kalau nggak merasakan rasa sakit, lambung kamu hancur, lambung kamu rusak, kamu tidak merasakan rasa sakit, kamu tidak merasakan ada alarm tubuh kamu, bagaimana kamu bakal pergi ke dokter apa enggak? Ya bakal. Dan setiap kamu makan pedas, setiap kamu mungkin sebagian meminum sesuatu yang asam, gitu kan? Atau katakanlah ngopi atau apapun yang bisa membahayakan lambung yang sedang rusak, biasanya kita dikasih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala rasa sakit untuk kita, agar kita berhenti. Agar kita apa? Berhenti. Coba bayangkan kalau kita tidak merasakan rasa sakit, mungkin kita tidak akan pernah berhenti merusak tubuh kita sampai kita betul-betul mati. Betul atau tidak? Alhamdulillah, termasuk trauma itu adalah alarm tubuh kita. Ketika seseorang menghadapi sesuatu yang tidak dia ketahui, antara bisa berbahaya dan tidak
berbahaya, maka tubuh akan mengirimkan rasa takut. Gitu kan? Kamu pertama kali naik pesawat takut atau tidak? Takut. Kenapa takut? Hah? Karena ada kemungkinan bahaya. Setelah kamu lewati ternyata tidak berbahaya, tubuh kamu merespon, oh itu sudah tidak berbahaya, gitu kan? Akhirnya tidak ada rasa takut. Atau memang terjadi sebuah kecelakaan, akhirnya tubuh kamu menganggap itu adalah sesuatu yang berbahaya, jadi trauma. Nah, trauma itu adalah sesuatu yang menghindarkan kita dari sesuatu yang berbahaya. Itu merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Belum lagi nikmat yang menjadi pangkal, yang menjadi modal untuk kita semua. Nikmat apa? Nikmat bisa nafas. Itu nikmat utama kita. Kamu dikasih harta segunung, tapi nggak bisa nafas 1 menit, bagaimana? Atau nggak bisa nafas 10 menit, gitu kan? Kamu dikasih dunia dan seisinya, berarti atau tidak? Gitu kan? Kalau kamunya mati, gitu kan? Karena tidak bernafas. Ya, bayangkan. Ini semua adalah nikmat-nikmat yang harus disyukuri oleh kita. Maka katakan alhamdulillah, Allah memberikan itu semua kepada kita dengan gratis. Ya. Sebenarnya nikmat itu sudah bisa membuat kita berbahagia, gitu kan? Dan membuat kita terhindar dari rasa sedih karena hal-hal yang eksternal. Mungkin ada sesuatu yang membuat kita sedih, namun ketahuilah Allah memberikan nikmat kepada kita setiap detik itu karena Allah sayang kepada kita, gitu kan? Allah masih memberikan kamu nafas, Allah masih membuat kamu sekarang bisa melihat, bisa mendengar, bisa merasakan, gitu kan? Itu semua adalah nikmat karunia dari siapa? Berarti Allah sayang atau tidak sayang? Sayang. Bahkan ketika usaha kamu sedang turun, bahkan ketika kamu sedang dilanda kemiskinan, sejatinya Allah sayang kepada kamu. Loh kenapa? Kalau Allah sayang, kenapa membuat saya miskin? Kalau Allah sayang kepada saya, kenapa Allah membuat saya menderita? Kenapa Allah memberikan rasa sakit kepada saya? Karena rasa sakit tadi sudah dibahas. Sekarang penderitaan, apakah itu bentuk kasih sayang Allah? Betul, itu merupakan kasih sayang Allah. Kenapa? Karena kesengsaraan adalah bagian daripada nikmat kekayaan. Karena kesusahan adalah bagian nikmat daripada kemudahan, daripada nikmat kemudahan. Karena sehat, karena sakit adalah bagian daripada nikmat kesehatan. Saya contohkan. Ada nggak kita sekarang, kita semua sehat ya? Ini semua ibu-ibu, bapak-bapak sehat semuanya? Alhamdulillah. Saya mau tanya, adakah kita yang merasa senang dan bahagia, gitu kan, serta bersyukur kepada Allah? Bersyukur itu artinya berterima kasih. Hatur nuhun ya Allah, terima kasih ya Allah. Ada nggak yang seperti itu ketika kita sehat? Tidak ada. Betul? Wa qalilun min ibadiyas syakur, kata Allah, sedikit sekali hambaku yang bersyukur kepadaku. Kenapa? Karena minimnya hamba Allah yang merasakan kepada nikmat-nikmat yang Allah berikan. Ingat, bukan nikmatnya yang nggak ada. Nikmat Allah selalu Allah turunkan kepada kita. Apa buktinya? Nafas. Apa buktinya? Masih bisa memandang. Apa buktinya? Semua kita semuanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala nikmat-nikmat, gitu kan? Seperti yang tadi sudah dibahas, gitu kan? Bahkan rasa sakit pun adalah nikmat. Namun sedikit hamba yang bersyukur, tidak tahu diri kebanyakannya. Udah dikasih nikmat malah kerjanya mengeluh. Ya Allah, kurang. Kayak apa? Kayak orang yang miskin, kalau kita kasih 2.000 dia protes, gitu kan? Ada tukang parkir dikasih 2.000, harusnya bersyukur, berterima kasih, atau protes? Kalau protes bagaimana? Kita katakan dia sebagai tidak tahu deh. Saya mau 100.000, saya gak mau 2.000, gitu kan? Akhirnya dia bersedih, menyalahkan kita. Apakah pantas atau tidak? Tidak pantas. Itulah kita.
Itulah kita kepada Allah Subhanahu, sudah dikasih semuanya oleh Allah tapi masih bukan karena kurang nikmat, tapi kurang merasakan. Ya? Makanya ini jangan sampai kita menjadi orang yang tidak bersyukur, bukan karena tidak diberikan nikmat, karena kita tidak merasakan nikmat. Maka jadilah orang yang perasa. Guru saya pernah bilang, Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad bin Faqih, beliau pernah bilang kepada murid-muridnya, ta'allamu syu'ur qabla an tata'allamul ilma, katanya. Belajarlah kamu rasa dulu sebelum kamu belajar ilmu. Kenapa? Karena meskipun kamu punya ilmu, kalau kamu tidak bisa merasakan, maka esensi daripada ilmu yang Allah ajarkan tidak akan pernah kamu amalkan. Kamu dikasih rizki sama Allah, tidak bersyukur. Dikasih musibah oleh Allah untuk mengingatkan kamu, tapi kamu malah tidak ingat, gitu kan? Kenapa? Karena tidak adanya rasa di dalam hati kita, gitu kan? Maka kata guru saya, belajarlah rasa sebelum kamu belajar. Nah ini makanya pertama kali yang saya bahas di sini adalah mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah sekarang, ada atau tidak dari kita yang merasa bersyukur karena sehat? Mungkin ada, gitu kan? Tapi kalau ada pun, kita bisa tahu orang itu adalah orang yang baru sadar dari sakit, betul? Baru sehat dari sakit. Contoh-contoh, ada orang yang alhamdulillah saya sehat, alhamdulillah saya sehat, saya merasa senang sekali karena sehat. Kita melihat orang itu sehat atau orang sakit? Berarti orang tadi karena dia sakit, makanya dia senang ketika dia sembuh, senang ketika dia sehat. Betul atau tidak? Kapan kita merasa bahagia? Ketika kita sehat, ketika kita sakit. Kapan kita merasa bahagia? Ketika kita diberikan kekayaan oleh Allah, ketika kita miskin. Kapan kita merasakan nikmat kemudahan dan kita bahagia karena hal tersebut? Ketika kita diberikan kesusahan. Maka saya katakan, kesusahan adalah bagian daripada nikmat, daripada kemudahan. Sakit adalah bagian daripada nikmat saya. Betul atau tidak? Maka sejatinya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah yang menciptakan mati dan hidup untuk apa? Liyabluwakum, untuk Allah menguji, agar Allah tahu siapa dari hamba-hambanya ahsanukum amala, yang paling bagusnya daripada kalian amalnya. Kenapa? Karena semua aspek yang terjadi dalam hidup kita bisa jadi amal. Bagi orang yang beriman, kata Rasul, ajaban li amril mu'min, saya heran terhadap orang yang mukmin, yang beriman kepada Allah, yang percaya kepada Allah. Kenapa? Inna amrahu lahu khair. Sesungguhnya cek ada. Sesungguhnya semua yang berlalu bagi dia, kullahu lahu khairun, semuanya jadi kebaikan buat dia. Kenapa katanya? In asabathu sarra. Secara garis besar apa yang terjadi menimpa kita ada dua hal. Secara garis besar, sarra sama dharra. Sarra itu sesuatu yang membahagiakan kita, dharra itu sesuatu yang tidak kita senangi. Betul? Dikasih sehat berarti senang apa enggak? Senang. Dikasih musibah senang atau tidak? Tidak, gitu kan? Secara garis besar semua yang terjadi kepada kita itu ada dua hal saja, yang menyenangkan atau tidak menyenangkan. Kalau orang beriman kepada Allah, kata Rasul, in asabathu sarra, kalau ditimpa sesuatu yang menyenangkan, sabara syakara, dia bersyukur kepada Allah. Dia berterima kasih kepada Allah. Apa terima kasih itu? Terima kasih itu adalah bentuk pengagungan dari hati yang merasa diberi. Ulangi lagi. Berterima kasih itu apa? Adalah bentuk pengagungan dari hati yang merasa apa?
diberi. Maka syukur tidak akan pernah timbul dari hati yang tidak merasa diberi. Tidak akan. Nah, ketika ada orang tidak berterima kasih, berarti dia tidak merasa diberi. Betul? Kapan kita tidak berterima kasih kepada orang tua? Ketika kita tidak merasa diberi. Kapan ketika kita bersyukur kepada orang lain? Ketika kita merasa diberi. Maka syukur itu esensinya adalah merasa apa? Sedangkan orang yang beriman, percaya kepada Allah, dia percaya dia lahir ke dunia tidak membawa apa-apa. Saya mau tanya, kita lahir, ada gak dari kita yang lahir sudah membawa bekal? Ada gak dari kita yang lahir sudah bawa baju untuk 1 tahun saja? Tidak ada. Semua dari kita lahir tidak membawa apa-apa dan akan kembali kepada Allah tidak membawa apa-apa. Betul? Apa yang kamu cari, apa yang kamu perjuangkan saat ini, semuanya akan kamu tinggal, betul? Bahkan rumah yang kamu perjuangkan saat ini 200 tahun ke depan akan ditinggali oleh orang yang bahkan tidak mengenal kamu dan kamu tidak kenal kepada dia. Ada yang hidup sampai 200 tahun di sini? Ada. Ingat, 200 tahun itu periode yang sebentar. Menurut arkeolog, 200 tahun itu adalah angka yang sebentar. Dan sebentar itu, nanti 200 tahun lagi, sebentar lagi, rumah yang kamu perjuangkan, tanah yang kamu sengketakan, gitu kan, semua akan kamu tinggal dan akan ditempati oleh orang yang bahkan tidak kamu kenal. Dalam masa periode 200 tahun itu mungkin kamu sudah punya turunan ke-6 atau bahkan ke-7, gitu kan. Ingat, turunan ke-7 kamu tidak akan mengenal siapa kamu. Sebagaimana kita tahu nggak turunan ke-7 kamu siapa? Kakek ke-7 kita ada? Mungkin kita hanya tahu ayah atau kakek, buyut tahu, alhamdulillah. Kalau bau ada yang tahu? Sudah banyak yang gidek. Jangkauannya apalagi ke-7, gitu kan? Dan 200 tahun yang akan datang akan terjadi kepada kita. Lalu kemana kita? Kita akan kembali kepada Allah Subhanahu, tidak membawa apa-apa. Maka apa yang akan kita dapatkan di kehidupan dunia ini semua adalah dari siapa? Dari Allah, dan semuanya merupakan titipan. Kenapa titipan? Karena tidak akan dibawa. Kalaulah itu dibawa berarti bukan titipan. Tetap kalaupun itu dibawa oleh kita, maka itu pemberian. Karena kita lahir tidak membawa apa-apa. Akhirnya Allah Subhanahu wa ta'ala membekali kita. Dari siapa? Dari arah yang Allah kehendaki. Ada yang dari orang tuanya, ada yang dari pamannya, ada yang dari bosnya, gitu kan? Maka jangan pernah takut ketika kamu melahirkan anak kamu. Ingat, Allah yang memberikan dia rezeki, Allah yang menciptakan dia, dan Allah yang memberikan dia rezeki. Berapa banyak orang miskin anaknya menjadi kaya, betul? Berapa banyak orang kaya anaknya menjadi miskin, betul? Semua Allah Subhanahu wa ta'ala bagikan kadar rizkinya masing-masing, gitu kan? Itu bukti yang konkret bahwasanya kita tidak memberikan rizki kepada kita dan kita tidak memberikan rizki kepada anak-anak kita. Apa buktinya? Kalau kita yang membuat kaya atau miskin anak kita, maka harusnya anak daripada orang kaya absolutely, gitu kan? Secara absolut, secara pasti dia harusnya sudah kaya. Tapi buktinya tidak seperti itu. Banyak faktor yang membuat anak orang kaya menjadi, banyak faktor yang membuat anak miskin menjadi kaya. Karena siapa yang memberikan rezeki? Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketahuilah, meskipun kita dalam ambang kemiskinan, meskipun kita sedang diuji oleh Allah, tapi ingatlah itu merupakan hal yang Allah beri kepada kita dan merupakan hal yang harus kita syukuri. Kalau itu merupakan sesuatu yang menyenangkan. Kalau tidak menyenangkan, seperti kekurangannya,
seperti penderitaannya, maka orang yang beriman kepada Allah melihat itu sebagai bentuk ujian dari Allah, sabar, dia akan bersabar, dan itu pun menjadi modal kebaikan. Maka tugas kita dari Allah bukan untuk menjadi orang kaya. Tugas kita oleh Allah bukan untuk menjadi bapak, bukan. Bukan untuk menjadi RT RW, bukan. Bukan untuk menjadi sekarang pimpinan, bukan. Tugas kita di dunia adalah untuk beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Maka Allah ciptakan orang berbeda-beda. Ada yang miskin, ada yang kaya, ada yang lebih kaya, ada yang sangat lebih kaya. Lalu ada orang yang ganteng, ada orang yang tidak ganteng menurut manusia. Betul? Ya, setiap daerah masing-masing. Karena sejatinya tidak ada yang jelek di mata Allah Subhanahu wa ta'ala, dan sejatinya tidak ada orang kaya dibanding Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat, kaya dan miskin adalah tolak ukurnya adalah persepsi manusia. Betul? Contoh, bagi orang yang relatif miskin punya 1 miliar itu, punya 1 miliar itu merupakan orang kaya. Betul? Tapi bagi orang yang relatif kaya, di kampung ini kaya semuanya, 1 miliar itu bukan angka yang besar katakanlah, maka dibilang orang punya 1 miliar tidak dibilang kaya. Betul atau tidak? Relatif. Maka kalau ditanya persepsi orang-orang tentang kaya pasti berbeda-beda. Kaya itu menurut kamu apa? Gitu kan? Kenapa? Karena kaya atau tidak itu menurut persepsi manusia. Kalau pakai persepsi Allah, maka tidak ada yang kaya. Karena semua diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Betul? Dan Allah yang memberi lebih kaya dari semuanya. Dan kalau kita yang lebih kaya bilang orang kaya yang lebih miskin dari kita, kita katakan lebih betul atau tidak? Ada orang punya 1 triliun, lalu melihat ada orang yang punya 1 miliar, kita katakan kaya atau miskin nih? Miskin, karena kita punya 1 triliun, betul? Dibanding Allah Subhanahu wa ta'ala yang punya segalanya dan menciptakan segalanya. Orang yang terkaya sekalipun di mata Allah orang kaya atau orang miskin. Makanya dikatakan oleh Allah, innallaha huwal ghaniyyu, sesungguhnya Allah adalah zat yang maha kaya, wa antumul fuqara, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kalian adalah orang-orang fakir. Fakir itu artinya lebih dari miskin. Dikatakan kalau orang miskin itu orang yang kebutuhannya 100% tapi penghasilannya di bawah 100% tapi masih di atas 50%. Kalau orang fakir itu kebutuhannya 100% tapi penghasilannya di bawah 50%. Bayangkan, kita dikatakan oleh Allah orang fakir. Maka sempat dulu ada cendekiawan di Bandung, ulama besar zaman Amarende radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau menulis di pekarangan rumahnya, zakat tidak diwajibkan bagi orang kaya. Gimana katanya? Pakai bahasa Sunda, zakat mah teu wajib keur nu beunghar cenah kitu. Dan masya Allah, subhanallahnya, ke ulama itu yang datang itu para pejabat dan orang-orang kaya. Maka saat itu terjadi cekcok di antara orang-orang kaya. Sebagian zakat, sebagian lagi tidak. Ketika ditanyakan, kenapa kamu tidak zakat? Oh, saya mengikuti ulama fulan. Kata siapa? Kata ulama fulan. Kalau gitu, laporan kepada ulama itu. Kata ulama itu, saya tidak pernah memperbolehkan orang kaya untuk tidak. Akhirnya pada berbondong-bondong ke sana. Nah, kata orang kaya itu terpampang dengan jelas di tembok rumah Paduka, gitu kan? Kata-kata beliau, yang kaya itu tidak wajib zakat. Kata beliau, emang ada orang kaya di sini? Lalu beliau mengutip ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah yang maha kaya, sedangkan kalian fakir semuanya. Akhirnya Masya Allah, akhirnya semua memahami maksudnya, gitu kan?
Jadi dibanding Allah kita tidak ada apa-apa. Apa ya? Allahumma shalli wa sallim wa barik. Ini persepsi. Ini kan kajiannya dadakan ya. Mungkin nanti kita akan ini pengajiannya dadakan, jadi insya Allah kita lanjutkan mungkin kajian seputar kehidupan aja, gitu ya. Kajian seputar kehidupan sesuai dengan ajaran Allah dan Rasulnya. Bagaimana kita menggapai kehidupan yang fana ini, kehidupan yang sementara ini, agar kita menjadi orang yang bahagia. Ingat, kita semua dikatakan oleh Allah orang yang rugi. Allah berfirman di dalam Al-Quran, wal asri innal insana lafi khusrin. Wal asri, demi waktu yang meliputi semua daripada kalian. Ada di sini yang keluar dari batas waktu? Tidak ada, semua dibatasi oleh waktu. Ingat, dulu juga ada orang yang lebih dari kita. Siapa? Namrud. Namrud itu raja yang menjadi penguasa yang sangat besar, sehingga kerajaannya hampir merajai seluruh satu dunia, ya kan? Dulu di kita juga ada Saddad bin Aus. Saddad bin Aus juga orang yang hampir merajai satu dunia full, sehingga dia ingin menciptakan surga buatan itu. Nah, itu dia sampai membangunnya aja berapa puluh tahun, 50 tahun kalau tidak salah. Dan lalu sebelum kita ada raja yang berkuasa di Mesir namanya Fir'aun. Lalu sebelum kita ada raja-raja, ada presiden-presiden yang mungkin sudah tidak ada sekarang, gitu kan? Apa artinya? Semua diliput oleh masa. Kejayaannya berbatas waktu. Setelah waktu kejayaannya habis, apakah jaya lagi? Tidak. Kita semua dibatasi oleh waktu. Allah bersumpah, wal asri, demi waktu. Innal insana lafi khusrin, semua manusia itu rugi. Ya, semuanya berada di dalam ambang kerugi. Kenapa rugi? Saya buktinya tidak rugi. Saya dari kecil tidak punya apa-apa, sekarang menjadi orang kaya. Lalu kamu tidak tahu ketika kamu meninggal esok atau lusa, harta kamu akan dibawa? Tidak. Kalau harta kamu tidak dibawa, berarti semakin tambah kaya, apakah kamu semakin tambah amal atau tidak? Gitu kan? Kalau semakin kaya tidak tambah amal, maka rugi atau tidak rugi? Kenapa rugi? Karena waktu terbuang, tapi amal tidak bertambah. Uang bertambah, tapi sedekah tidak. Gitu kan? Yang miskin tambah miskin, yang kaya tambah kaya. Rugi atau tidak? Innal insana lafi khusr. Lalu yang miskin, dia miskin dan dia menggerutu kepada Allah, gitu kan? Rugi atau tidak? Rugi. Dia tidak bersabar kepada Allah. Ingat kan tadi kita diciptakan untuk jadi kaya atau bukan? Bukan, tapi untuk apa katanya? Illa liya'budun, untuk beribadah. Dan beribadah itu tidak harus kaya. Ingat, ada orang yang hidupnya miskin tapi tidak bersabar kepada Allah. Rugi atau tidak? Rugi. Innal insana lafi illal ladzina amanu, kecuali orang yang Kenapa? Karena orang yang beriman, ketika dia diberi oleh Allah, dia merasa diberi oleh Allah, lalu dia berterima kasih, dan itu menjadi kebaikan. Semakin kekayaannya meningkat, semakin dia bersyukur kepada Allah Subhanahu, semakin giat lagi ibadahnya kepada Allah Subhanahu. Rugi atau untung? Untung, gitu kan? Makanya dikatakan illal ladzina, kecuali orang yang percaya kepada Allah. Karena semakin dia kaya, semakin bersyukur kepada Allah. Semakin dia miskin, semakin bersabar. Maka orang miskin semakin miskin, semakin bersabar, maka dia apakah rugi atau untung? Untung. Nah, makanya dikatakan illal ladzina amanu wa amilus shalihat, dan orang yang beramal soleh. Kenapa? Karena orang beramal soleh, kalau dia kaya, maka kekayaannya dipakai untuk amal soleh. Rugi atau untung? Untung. Orang miskin, dia beramal soleh, untung atau rugi? Untung. Kenapa? Karena amal soleh untungnya tidak menggunakan modal. Ada modalnya, ada, tapi modalnya adalah nafas saja.
Contoh, kamu pengen ibadah, kamu gak punya duit, tinggal zikir kepada Allah. Kamu pengen ibadah kepada Allah tapi nggak punya fulus, gitu kan? Ya tinggal sholat. Sholat harus pakai uang atau tidak? Tidak. Maka illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Nah ini secara garis besar kehidupan kita dari awal sampai akhir itu rugi kecuali dengan keimanan dan amal saleh. Dan keimanan dan amal saleh ini tidak akan bisa kita pakai kalau kita tidak tahu ilmu, gitu kan? Kalau kita tidak punya apa? Ilmu. Bagaimana cara menghadapi ini? Bagaimana cara menghadapi itu? Lalu bagaimana kita bersabar ketika kita ternyata ketika kita diuji itu untuk sabar itu sulit atau tidak? Sulit. Ternyata ketika dikasih kekayaan, dikasih nikmat untuk bersyukur itu sulit atau tidak? Sulit. Bagaimana tata caranya? Nah nanti ini harus sambil ngaji, continue insya Allah. Mungkin itu secara garis besar apa yang akan kita kaji ke depan, insya Allah. Jadi ngaji tentang kehidupan. Mungkin sekarang ada yang bertanya, karena ini kajian saya pengennya itu kajian interaktif gitu ya. Jadi kajian yang ada sesi tanya jawabnya, sehingga mungkin yang mau curhat gitu ya atau ingin bertanya bisa tok-tak gitu ya, bisa sambil ngobrol gitu, insya Allah. Baik, ada yang bertanya dari bapak-bapak dulu mungkin? Kalau ada barangkali Mang Dadan gitu mau nanya, atau dari ibu-ibu boleh mengangkat tangannya. Dan insya Allah nanti juga akan ada kajian kakak Al-Fakir Ustazah Syifa di sini, insya Allah. Jadi ada pertanyaan atau tidak? Apa saja boleh, mau seputar atau tidak, atau keluar dari itu boleh. Ini sudah maghrib? Sudah maghrib? Alhamdulillah. Kalau sudah maghrib diniatkan dulu kita sholat di awal waktu. Seputar tentang sholat saya bahas sedikit ya. Ini banyak yang tidak tahu. Sholat itu wajib pada waktunya. Jadi sholat itu wajib pada waktunya. Apa artinya? Selama sholat itu kita dirikan di dalam waktunya, maka kita telah menunaikan kewajiban. Dan waktu sholat ini dari awal sampai akhir. Seperti maghrib ini awalnya adalah ketika terbenamnya matahari, lalu sampai apa? Sampai menghilangnya mega. Nanti ada mega putih dan mega kuning. Mega kuning itu sampai hilang mega kuningnya, maka itu masuk nanti waktu isya. Dari awal waktu maghrib sampai akhir waktu maghrib boleh kita lakukan untuk sholat. Paham? Nah sholat itu wajib di dalam waktunya. Tidak boleh sholat itu tidak pada waktunya. Contoh, kita sholat maghrib di waktu isya, boleh atau tidak? Tidak boleh. Atau terlalu cepat, sholat maghribnya saya mau pas jam 5 saja, gitu kan? Cepat tering, tidak boleh. Paham? Kenapa? Karena sholat itu wajib pada waktu. Adapun sholat di awal waktu hukumnya sunnah. Ya, saya mau sholat ketika adzan langsung sholat, itu hukumnya good, very good, sunnah. Di sini sholatnya durcong atau tidak? Dur adzan, cong sholat, gitu atau tidak? Oh tidak, durcong. Alhamdulillah kalau durcong itu harus dijaga, gitu kan? Tapi mungkin ada yang mau sholat itu sebat dulu, gitu ya, atau ngopi dulu ada. Ibu-ibu kagok ini lagi masak bentar lagi gitu kan, ada yang kayak gitu. Boleh atau tidak? Boleh selama masih pada waktu. Haram mengakhirkan sholat sampai waktu dimana setengah sholat atau sebagian sholat keluar dari waktunya. Contoh, saya mau sholat maghribnya jam 6:30, sedangkan adzan itu jam 6:30 lebih sedikit. Sedangkan ketika dia takbir jam 6:30, rakaat ketiganya masuk ke isya, itu dinamakan melalaikan.
Nah, itu yang dilarang oleh Allah, dikatakan di dalam Al-Quran gimana? Nah, wailun fawailun lil musalli, celaka bagi orang yang salat. Alladzina hum an salatihim sahun, mereka yang melalaikan kepada salat. Apa melalaikan itu? Melalaikan itu melakukan salat di akhir waktu sampai sebagian salatnya keluar waktu. Nah, ini tidak diperbolehkan. Jelas? Adapun meninggalkan salat itu hukumnya haram. Itu dikatakan meninggalkan salat. Jadi ada yang melalaikan, ada yang meninggal. Yang melalaikan itu salatnya di luar waktu atau sebagian salatnya di luar waktu. Paham ya? Tapi dia masih salat. Tapi salatnya di awal waktu, di akhir waktu sampai sebagian salatnya ketinggalan. Paham? Kalau mengakhirkan salat hukumnya diperbolehkan, kalau untuk mengaji hukumnya dianjurkan. Hukumnya, contoh, kita sholat maghrib sekarang diakhirkan sedikit karena mengaji itu hukumnya diperbolehkan. Kenapa? Karena sholat di awal waktu hukumnya sunnah, ngaji itu hukumnya wajib. Mana yang lebih afdal? Ngaji. Gitu kan? Selama sholatnya tidak sampai keluar waktu. Kalau sholatnya keluar waktu, maka kewajiban sholat dan kewajiban ngaji itu lebih unggul kewajiban sholat. Gitu kan ya? Paham ya kita? Ya, contoh ngajinya sampai apa? Sampai 14 Isya, ya nggak boleh, nggak boleh. Kenapa? Karena kewajiban sholat harus dijaga. Maka itu seputar dari salat yang harus dilakukan di awal pada waktu. Paham ya? Masya Allah. Sekian mungkin dari Al-Fatih. Semoga nanti kedepannya ada pertanyaan-pertanyaan lagi. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.